Halo, kita sudah memasuki di penghujung tahun 2022. Alhamdulillah mungkin ada yang bisa mewujudkan impian-impiannya di tahun 2022. Tapi mungkin ada juga yang malah 2022 ini makin menurun dan tidak lebih baik daripada 2021. Ya mungkin ada yang salah dari actionnya, atau mungkin ada yang salah dari bagaimana cara kita mewujudkan impian kita tersebut. Nah, di video kali ini saya coba sedikit sharing kepada Anda semua untuk membuat impian Anda menjadi terarah dan insya Allah menjadi nyata. Hal yang orang lupa dalam mewujudkan impian itu sederhana sih, tapi ini sangat berpengaruh, yaitu menuliskan impian yang ingin kita capai. Mengapa menuliskan impian itu sangat penting? Karena menuliskan impian ini adalah cara yang paling ampuh untuk membuat impian kita menjadi nyata. Sebuah riset di Harvard Business School, mereka pernah melakukan penelitian dan mereka meneliti tentang hubungan antara memiliki cita-cita dan menuangkannya dalam bentuk tulisan dan semua pencapaiannya. Hasilnya 84% ternyata orang-orang tidak punya impian. 13% punya impian yang spesifik, jelas tapi tidak tertulis. Sedangkan hanya 3% orang-orang yang punya impian spesifik, jelas, dan tertulis. Setelah 10 tahun, seluruh responden yang disurvei tadi itu dilihat perkembangannya. Ternyata 13% orang-orang yang punya impian spesifik, jelas, tapi tidak tertulis tadi memiliki penghasilan 2 kali lipat dibanding 84% orang-orang yang tidak punya impian. Dan hebatnya, 3% orang-orang yang memiliki cita-cita dan impian dan menuliskan hal tersebut itu memiliki penghasilan 10 kali lipat dibandingkan 97% lulusan yang lain. Anda pilih yang mana nih? Anda pengen menjadi bagian dari mayoritas 84% yang tidak punya impian? Atau bagian 13% yang punya impian spesifik tapi tidak dituliskan? Atau bagian minoritas yang 3% yang memiliki impian spesifik, jelas, terukur, dan dituliskan, tapi memiliki penghasilan 10 kali lipat dibanding 97% yang lain. Jadi, menuliskan impian ini sangat penting loh. Menuliskan impian itu adalah langkah pertama kita untuk mewujudkan ide-ide yang ada dalam kepala kita ke alam yang nyata. Dan satu hal yang paling penting, menuliskan impian itu adalah bentuk keseriusan kita untuk benar-benar mewujudkan apa yang kita impikan tersebut. Menuliskan impian itu seperti jembatan penghubung antara alam pikiran kita dan alam kenyataan. Dan hal tersebut bukan cuma ada dalam tulisan, melainkan akan membuat otak kita lebih terfokus pada hal-hal yang kita tulis. Kita seperti menciptakan peta perjalanan sukses dalam otak kita. Kita seperti menciptakan garis start dan garis finishnya. Kalau kita mengerti bagaimana otak manusia bekerja, kita dapat mengendalikan masa depan dan insya Allah menjadi sukses. Seperti apa seseorang sesungguhnya ditentukan dari cara dia berpikir. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi, sikap dan kondisi Anda menggambarkan bagaimana cara Anda berpikir. Banyak orang memiliki mimpi, namun mimpi tersebut hanya menjadi impian dan khayalan belaka. Alasannya adalah karena mereka menuliskan mimpi-mimpi mereka hanya dalam ingatan mereka. Padahal ingatan manusia itu terbatas loh. Sedangkan beban pikiran manusia itu banyak banget loh. Dan apa akibatnya? Kebanyakan dari kita itu lupa dengan mimpi kita sendiri. Karena terlalu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Dan ketika kita ingat kembali apa yang kita impikan, waktu kita sudah habis. Dan hanya penyesalan yang bisa kita rasain. Makanya, desainlah masa depan Anda dengan spesifik mungkin. Contohnya, jika Anda memiliki impian untuk memiliki sebuah mobil, Anda harus menjabarkan mobil apa yang Anda ingin miliki, warna apa mobil tersebut, tipe apa, harganya berapa, kapan Anda ingin mencapainya, dan lebih baik lagi, Anda menetapkan juga langkah-langkah apa yang dipakai untuk mencapai impian tersebut. Kalau saya pribadi, saya bukan cuma menuliskan, tapi saya diajarkan oleh mentor saya untuk memvisualisasikan dalam bentuk gambar, foto, video yang bisa kita save di handphone apa di laptop. Setelah itu, kelompokkanlah impian menjadi 3 bagian. Impian jangka pendek, impian jangka menengah, dan impian jangka panjang. Mulai sekarang, rubah cara pandang kita. Ubah bagaimana cara kita menuliskan mimpi-mimpi kita. Jangan cuma ditulis di ingatan kita,
Karena ingatan kita itu terbatas. Ibarat kita menulis di atas pasir. Ketika angin bertiup, hilang semua apa yang sudah kita tuliskan. Tuliskan secara nyata di atas kertas. Tuliskan mimpi-mimpi kita di atasnya. Tempatkan tulisan dan gambar-gambar impian Anda tersebut di mana Anda sering melihatnya. Di tembok kamar atau dimanapun Anda sering melihat apa yang Anda tuliskan itu. Dengan demikian, Anda telah menuliskan impian Anda ke dalam bagian terdalam dari pikiran Anda, yaitu pikiran bawah sadar Anda. Dan bukan sekedar di dalam pikiran sadar yang mudah terlupakan oleh banyaknya permasalahan hidup yang mesti kita hadapi tiap hari. Tuliskan impian Anda di dalam pikiran bawah sadar. Dan nanti Anda lihat bagaimana luar biasanya Allah mewujudkan setiap mimpi-mimpi tersebut. Jauh lebih luar biasa daripada apa yang kita bayangkan. Tuliskan segera dan jangan ditunda. Suatu hari nanti Anda akan lihat dari tulisan Anda, dari coretan-coretan itu, insya Allah semuanya akan bisa menjadi kenyataan di kemudian hari. Impian yang membuat kita punya tujuan dalam hidup. Impian yang membuat kita bisa punya harapan. Harapan hidup yang membuat kita menjadi kuat untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Impian menuntun kita untuk terus melangkah, tidak peduli apapun resikonya. Tidak punya impian, itu berarti tidak ada harapan. Dan manusia yang tidak ada harapan adalah manusia yang sudah mati, walaupun belum mengalami kematian yang sebenarnya. Impian itu gratis, maka milikilah keberanian untuk bermimpi besar. Milikilah impian dan lakukan tindakan untuk mewujudkan impian tersebut. Dan jika Anda bisa memimpikannya, dengan izin Allah, Anda pun dapat mencapainya. Terima kasih, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan berpikir untuk melakukan jalan pintas, karena tidak akan pernah ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Jalan pintas hanya akan menjebak kamu untuk menjadi orang kalah. Hidup ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Ada perjuangan yang harus kamu menangkan. Itulah hidup. Jika sesuatu itu bisa menantangmu, bisa mengujimu, dan bisa membuatmu terjatuh, percayalah, itu yang akan membuatmu menjadi apa yang kamu inginkan. Kalau kita menjalaninya secara biasa, maka kita pasti akan jadi biasa. Kalau kita menjalaninya secara luar biasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal yang luar biasa juga. Karena tidak ada kehidupan yang luar biasa didapat dengan proses yang biasa-biasa saja. Kegagalan tidak akan menjadi kegagalan bila kita mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tantang dirimu, lakukan hal yang harus kamu lakukan. Lakukan dari saat ini dan jangan pernah menunda. Orang yang suka terhadap tantangan adalah orang yang terus memberi ruang kepada impiannya untuk menjadi nyata. Kalau kamu terus berjuang, yakinkan satu hal, bahwa tidak ada yang sia-sia. Batu yang hancur di pukulan ke-100 bukan hancur karena pukulan yang terakhir. Batu itu hancur akibat pukulan pertama sampai pukulan terakhir. Nikmati prosesnya. Sekali lagi, tidak ada yang sia-sia kawan. Semua akan jadi sia-sia bila kamu tidak meneruskannya. Jangan sesali apa yang sudah terjadi. Kamu tidak akan bisa kembali untuk memperbaikinya. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah meluruskannya hari ini dan perbaiki ujungnya. Semua manusia diciptakan dengan takdir masing-masing. Tidak ada manusia yang dirancang untuk gagal. Teruskan perjuanganmu. Kamu hampir sampai puncak. Tuhan melihat apa yang kamu perjuangkan. Tuhan hanya mau kamu jauh lebih kuat. Tuhan tidak pernah tidur. Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Berjuanglah. Sukses hanya masalah waktu. Ketika Tuhan menganggap tiba masamu, maka insya Allah sukses akan ada dalam genggamanmu. Terima kasih. Ada di titik yang paling rendah. Kawan, hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi kamu jangan pernah menyerah.